warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dea Rahma Fajri dengan NIM 23040750056 kelas M236 Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat sebagai salah satu pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pendidikan IPS SD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana mendapatkan semua keperluan kita dengan topik materi kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Coba deh bayangkan, dari pagi sampai malam pasti ada saja yang kita butuhkan kan? Mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga barang-barang lainnya. Pernah tidak sih kalian bertanya-tanya, bagaimana sih cara kita mendapatkan semua kebutuhan itu? Jadi cara kita untuk mendapatkan semua kebutuhan itu yaitu melalui kegiatan jual beli, di mana kita membeli suatu barang yang kita butuhkan. Menurut kalian, kalau kita membeli barang pada penjual, apakah barang yang kita beli itu dibuat sendiri oleh penjualnya? Yuk kita bahas bagaimana barang-barang itu sampai di tangan kita. Kalau kita membeli barang di penjual, ternyata tidak semua barang itu dibuat langsung oleh penjualnya. Sebelum barang yang kita butuhkan ada di penjual, ada proses seru yang terjadi di balik itu loh. Adapun proses itu dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun jasa. Kegiatan ekonomi sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Adapun kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama produksi, kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Apa sih yang disebut produksi, distribusi, dan konsumsi itu? Jadi yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya, padi diproses menjadi beras, kain menjadi pakaian. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang kepada konsumen. Contohnya, penjual mengambil barang dari tempat produksinya, lalu menjual di toko, pasar, atau tempat lainnya agar bisa digunakan oleh orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsumsi dilakukan oleh individu atau kelompok untuk keperluan hidup seperti makan, berpakaian, dan menggunakan barang lainnya. Kegiatan ekonomi juga memiliki beberapa tujuan loh. Di antaranya yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. 2. Pertumbuhan ekonomi. 3. Pemerataan pendapatan. 4. Stabilitas ekonomi. 5. Penciptaan lapangan kerja. 6. Efisiensi sumber daya. 7. Inovasi, dan yang ke-8 yaitu peningkatan standar hidup. Nah, kalian sudah tahu kan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup? Sekarang kita akan membahas topik utama yaitu jual beli. Apa sih jual beli itu? Nah, dalam kehidupan, manusia memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya, berupa makanan seperti beras, sayur, dan buah untuk dimakan sehari-hari. Kita juga butuh pakaian dan barang lainnya. Walaupun manusia juga bisa untuk menanam sendiri seperti padi untuk menjadi beras, menanam sayur, dan buah, namun tidak semua orang bisa melakukannya. Hal itu disebabkan ada orang yang tidak memiliki lahan dan ada juga yang memiliki lahan tetapi sibuk bekerja. Itulah yang menyebabkan manusia juga membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga terciptalah proses jual beli. Jadi pengertian jual beli adalah
Kegiatan menukar barang dari penjual, kemudian pembeli memberikan sejumlah uang yang telah disepakati bersama oleh penjual tersebut. Bagaimana sih jual beli dapat terjadi? Nah, jual beli dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat jual beli. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, ada penjual dan pembeli, 2, ada barang yang dijual, 3, ada harga, 4, kesepakatan, dan yang kelima, pembayaran. Di mana kita bisa melakukan jual beli? Nah, tempat untuk melakukan jual beli yaitu pasar, toko, supermarket, kantin sekolah, toko online, dan warung. Yuk kita cari tahu semuanya. Pertama, pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa. Di pasar, kita bisa menemukan banyak jenis barang seperti beras, telur, minyak, sayur, buah, ikan, pakaian, dan banyak lagi yang bisa kita temui di pasar. Pasar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Di pasar tradisional, kalian pasti pernah melihat ada yang melakukan tawar-menawar. Mungkin ibu kalian juga pernah melakukan tawar-menawar. Jadi tawar-menawar adalah pembeli dan penjual bisa berdiskusi untuk menentukan harga barang, di mana pembeli sering meminta harga yang lebih murah, sementara penjual membelikan harga yang mereka anggap pantas. Yang kedua, toko. Toko adalah tempat menjual barang-barang tertentu saja, seperti makanan, pakaian, alat tulis, atau barang kebutuhan lainnya. Adapun contoh toko yaitu toko alat bangunan, toko pakaian, toko sepatu, toko bunga, toko kue, toko alat tulis, dan banyak lagi. 3. Supermarket. Supermarket adalah tempat belanja modern yang menjual berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, alat rumah tangga, pakaian, dan lainnya. Di supermarket, barang-barang sudah diberi label harga yang tetap, sehingga pembeli tidak perlu tawar-menawar. Contoh supermarket yaitu Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu tempat yang sering kalian jumpai di sekolah, yaitu kantin sekolah. Jadi kantin sekolah adalah tempat di lingkungan sekolah yang digunakan untuk menjual makanan dan minuman kepada siswa, guru, dan staf sekolah. Kantin sekolah biasanya buka pada jam istirahat atau setelah jam pelajaran selesai. 5. Toko online. Mungkin kalian biasa melihat orang tua kalian atau kakak kalian membeli sesuatu hanya di handphone, kemudian barang itu diantarkan ke rumah kalian. Jadi, itulah contoh jual beli online. Jadi, toko online adalah cara membeli dan menjual barang melalui internet tanpa harus pergi ke toko. Kita bisa membeli barang dari rumah hanya dengan menggunakan handphone yang terhubung ke internet. Kemudian, kita hanya menunggu barang diantarkan ke alamat kita tanpa repot-repot keluar rumah. Walaupun kedengarannya mudah, tetapi ada banyak risiko. Terkadang barang yang dibeli tidak sesuai harapan, tetapi banyak juga kok yang sesuai dengan harapan kita. Adapun contoh toko online yaitu dengan aplikasi Shopee, Lazada, Bukalapak, dan banyak lagi. Selanjutnya, yang keenam, warung. Warung adalah tempat kecil yang menjual makanan, minuman, atau barang-barang lainnya. Biasanya, warung berada dekat rumah dan menjual barang yang dibutuhkan sehari-hari, seperti roti, nasi, minuman, dan lain-lain. Warung sering dikunjungi oleh orang-orang yang tidak ingin pergi jauh untuk membeli sesuatu. Demikianlah penjelasan mengenai kegiatan jual beli sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semoga materi hari ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya peran jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.